Berikut ini contoh cara meningkatkan kebersihan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang berasal bukan dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Ayo kita baca informasi berikut. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet diantaranya yaitu kedap air, elastis atau lentur, mudah terbakar, dan kedap udara. Amati benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang tersedia. Contoh, nama bendanya yaitu peniti. Bahan pembentuk peniti yaitu logam. Kemudian, nama benda gayung. Bahan pembentuknya plastik. Lalu, nama benda ikat rambut. Bahan pembentuknya karet. Silahkan kalian bisa melengkapi lagi jawaban-jawaban tersebut. Selanjutnya, silahkan lengkapi bagan berikut. Di situ sudah ada bahan pembentuk benda, ada kaca, kayu, kertas, plastik. Kamu bisa melengkapi lagi, bisa kamu isi dengan kain, karet, dan lain sebagainya. Untuk sifatnya, silahkan kamu coba tuliskan sifatnya dan contoh bendanya masing-masing secara mandiri.
Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa perhatikan lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Jika kamu belajar di rumah, berarti perhatikan tempat sampah yang ada di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah tersebut? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak ataupun keluarga sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Jika kamu belajar di rumah, berarti musyawarahkan bersama keluargamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di lingkunganmu. Tuliskan hasil musyawarah di kotak yang tersedia. Berikut ini contoh cara meningkatkan kebersihan sekolah. Yang pertama, membersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran. Kemudian, membuang sampah di tempatnya. Lalu, terapkan jadwal piket kelas yang efektif. Selanjutnya, perhias dinding kelas dan merapikan kelas serta peralatannya setelah digunakan. Ingat kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman atau keluarga. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Boleh, ya. Setiap anak memiliki hak menyampaikan pendapat, sehingga semua anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita harus memberikan pendapat saat musyawarah? Coba mengapa adik-adik? Kita harus memberikan pendapat saat musyawarah karena dengan berpendapat dalam musyawarah, kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah bersama-sama dan bisa menggabungkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Yang nomor 3, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? Ya. Jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat, maka tidak masalah, asalkan orang lain mau menerima pendapat tersebut. Ya, jadi tidak apa-apa kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyampaikan pendapatnya. Kemudian, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Yuk. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain saat musyawarah. Karena orang lain juga memiliki hak yang sama dengan kita. Sehingga kita harus dapat menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar? Nah, untuk soal nomor 5, silakan kamu tuliskan pengalamanmu secara mandiri. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Mengapa adik-adik? Karena kaca mudah sekali pecah dan juga bahaya jika terkena tangan. Nah, coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Ya, kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau disingkat dengan MK.
kecil. Kemudian sentimeter disingkat atau disimbolkan dengan cm, hurufnya kecil semua ya. Dan milimeter atau disimbolkan dengan mm. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Perhatikan gambar penggaris berikut. Ya, penggaris kayu ini umumnya panjang maksimalnya adalah 1 meter. 1 meter itu terdiri dari 100 cm. Jadi skala yang kecil-kecil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya sampai 100 hitungannya. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berikutnya, perhatikan gambar penggaris aluminium ini. Ini dari satu angka ke angka yang lain, dari angka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, itu besarnya satuannya adalah 1 cm. Ya, ini ada tulisannya cm. Nah, berikutnya itu ada strip-strip kecil yang setiap satu nomor ke nomor yang lain berjumlah 10. Itu menunjukkan satuan milimeter. Jadi 1 cm itu terdiri dari 10 milimeter. Contoh, Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Jadi panjang pita yang diukur oleh Beni yaitu 5 meter lebihnya 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Berarti kita ubah 5 meter 30 cm itu ada berapa sentimeter? Ya, ingat tadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga karena di situ adalah 5 meter, maka sama dengan 500 cm. Dan lebihnya 30 cm, maka kita jumlahkan dengan 30 cm. Maka total panjang pita yang diukur oleh Beni yaitu 530 cm. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Oke, nomor 1, 200 cm. Maka ada berapa meter? Gampang sekali ya. Karena 100 cm itu 1 meter, berarti kalau 200 cm itu sama dengan 2 meter. Berikutnya, 500 cm sama dengan berapa meter? Ya, 5. Yang nomor 3, 6 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter 100 cm. Kalau ada 6 meter berarti 600 cm. Silahkan untuk soal yang berikutnya kalian coba selesaikan secara mandiri. Selanjutnya, lakukanlah aktivitas berikut. Yang pertama, perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Kemudian, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Jadi kamu tuliskan kira-kira itu berapa meter ya? Kira-kira tanpa kamu ukur menggunakan alat ukur. Kemudian ukurlah dengan menggunakan alat ukur. Jadi setelah kamu tulis perkiraanmu, kamu ukur menggunakan alat ukur. Yang terakhir, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Kakak contohkan untuk gambar benda yang pertama. Ya, itu gambar pintu ya. Kakak tebak tingginya ada 1 meter 90 cm. Setelah kakak ukur menggunakan meteran saku, ternyata tingginya adalah 2 meter
lebihnya 5 cm. Silahkan kamu coba ukur gambar-gambar yang lain. Ada jendela, ya, coba ukur jendela rumahmu. Kemudian meja yang ada di rumahmu, kursi, dan juga papan tulis. Jika kamu sudah belajar di sekolah, berarti ukur benda-benda tersebut yang ada di sekolahmu. Untuk kegiatan bersama orang tua, silahkan bersama orang tua kumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya, membuat pot tanaman dari botol bekas atau kaleng. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.